Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Metode IPS Sekolah Dasar di Kelas Rendah dengan anggota Aulia Fitri sebagai pembaca kedua, Putri Rahma Mawada sebagai pembaca keempat, Laila Fitriana sebagai pembaca ketiga, dan Feni Aryani sebagai pembaca pertama. Baiklah, kepada Feni Aryani dipersilahkan. A. Pengertian metode pembelajaran IPS. Kata metode berasal dari bahasa Latin yaitu metodo yang berarti jalan. Dengan demikian, metode bersangkut paut dengan pemilihan jalan, arah, atau pola dalam berbuat sesuatu yang mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Winarno Surahmat tahun 1976 halaman 76 menyatakan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Metode adalah cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Makin tepat metodenya, diharapkan makin efisien pula pencapaian tujuan tersebut. B. Tujuan penggunaan metode dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, agar pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Yang ketiga, untuk membantu proses belajar mengajar siswa sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi. Dan yang terakhir, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran tercapai. Baik, terima kasih Feni Aryani. Selanjutnya akan dibahas oleh Aulia Fitri. Kepada Aulia Fitri dipersilakan. Selanjutnya yaitu C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, guru. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, fasilitas. Yang kelima, situasi. Yang D. Manfaat penggunaan metode dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Yang kedua, guru dapat mengetahui lebih dari satu metode pembelajaran. Yang ketiga, guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Yang keempat, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Yang kelima, kreativitas dalam menyalurkan ilmunya kepada peserta didik akan lebih variatif. Terima kasih kepada Aulia Fitri. Selanjutnya akan dibahas oleh Laila Fitriana. Kepada Laila Fitriana dipersilahkan. E. Jenis-jenis metode dalam pembelajaran IPS. A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan cara mengajar yang dalam pembahasan dan cara penyampaian materinya melalui suatu pernyataan atau permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. C. Metode tanya jawab. Para ahli telah memberikan pandangannya tentang konsep metode tanya jawab. Yusuf memberikan pendapatnya bahwa metode tanya jawab merupakan suatu cara untuk menyampaikan atau menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh guru atau sebaliknya. D. Metode simulasi. Istilah simulasi berasal dari kata simulate yang berarti pura-pura dan simulation yang berarti tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura. Menurut Soli Abimanyu, bahwa simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang banyak pura-pura saja. Terima kasih kepada Laila Fitriana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Rahma Mawada. Kepada Putri Rahma dipersilakan. Selanjutnya adalah metode role playing. Metode role playing adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan peranan, sikap, tingkah laku, nilai dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain, menurut Husain Ahmad.
Dengan demikian, role playing adalah merupakan suatu teknik atau cara agar para guru dan siswa memperoleh penghayatan nilai-nilai dan perasaan. Sosiodrama berarti mendramatisasikan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial menurut Winarno Surahman. Yang F adalah metode pemberian tugas. Menurut Supriyatna dan kawan-kawan, metode pemberian tugas dalam pengajaran IPS adalah suatu pengajaran bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang dikerjakannya. Menurut Kasmadi, untuk mencapai tujuan tersebut, para pengajar hendaknya mempunyai kemampuan dalam memilih metode yang tepat untuk setiap pokok bahasan, bahkan untuk setiap tujuan khusus pengajaran yang telah dirumuskan. Materi pembelajaran sejarah yang merupakan bagian dari IPS, sebagian besar bersifat informatif. Untuk meningkatkan hasil prestasi siswa terhadap hasil tersebut dapat dilakukan melalui metode pemberian tugas. Metode karya wisata. Menurut Fatur Rahman, metode merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode yang dapat ditetapkan dalam pembelajaran tematik salah satunya yaitu karya wisata. Menurut Mufaroka, metode karya wisata yaitu cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki seperti pabrik, bengkel, peternakan, perkebunan, museum, periklanan, dan lain-lainnya. Jadi dengan menggunakan metode karya wisata ini dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena guru dapat mengajak siswa belajar di luar kelas atau mengunjungi suatu objek yang berkaitan dengan materi pengajaran. Terima kasih, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.